over the past weeks, something has changed. Selama beberapa minggu terakhir, ada sesuatu yang berubah dalam perang di Ukraina. Meskipun pertempuran masih berkecamuk, rasanya seolah-olah kita telah melewati titik balik. Zelensky mendapat kecaman, bahkan di Barat, karena tuduhan korupsi. Amerika Serikat sekali lagi menyatakan bahwa mereka ingin mengakhiri perang secepat mungkin dalam strategi keamanan nasional terbaru mereka, dan kerugian di medan perang tampaknya semakin meningkat. Untuk membantu kita memahami perkembangan ini, sekali lagi hadir seorang teman acara ini, Stas Krapivnik. Stas, selamat datang kembali. Terima kasih. Selalu menyenangkan bisa hadir. Senang sekali bisa berbincang lagi denganmu, karena kamu baru saja mengunjungi wilayah Donbas. Bagaimana suasananya di sana? Apa yang kamu pelajari di sana? Dan bagaimana kesanmu tentang perubahan situasi di medan perang saat ini? The battlefield is changing at the moment. Yeah, we came in. Ya, kami datang ke Donetsk dari arah timur. Terakhir kali saya berada di Donetsk adalah pada bulan Mei, jadi sudah sedikit lebih dari 5 bulan. Ada bangunan-bangunan di bagian timur dan pusat Donetsk. Beberapa bangunan yang kami lihat telah hancur. Sebelumnya bangunan-bangunan itu belum hancur. Jadi kemungkinan besar, kita sedang membicarakan serangan berbasis rudal. Mungkin rudal Storm Shadow yang menghantam bangunan sipil. Tidak ada militer di Donetsk. Ada tentara yang berjalan di sana-sini, tapi sebagian besar adalah orang yang sedang cuti mengunjungi keluarga mereka. Itu masih sesuatu yang akan saya perhatikan saat saya ke sana lagi nanti. And there's still something I'll focus on next time I'm there. There's still plenty of men walking around that are not. Masih banyak pria yang berkeliaran yang bukan anggota militer. Karena cerita yang sering didengar adalah bahwa semua pria di Donetsk telah tewas, seolah-olah Rusia kehilangan jutaan orang. Namun, di sini masih banyak pria yang terlihat, bekerja di berbagai bidang bersama keluarga mereka, meskipun Donetsk memang sering diserang. Di tempat saya menginap, salah satu hotel, Anda bisa mendengar sistem pansir bekerja pada malam hari. Karena ada sesuatu yang masuk. Menemas lapung pertahanan Noah dan menghifruthefor. Jadi edges di tumestem sat semain kota. Itu laptahan saha punis. Sistem rudal itu tempat tidak mebel Rusia semua. Russia does not place inside the cities, unlike the Ukraine. Berbeda dengan di Ukraina, pasukan Ukraina menempatkan sistem rudal mereka, seperti S-300 dan S-400, di pinggiran kota. Alasan mereka melakukan itu adalah karena orang Ukraina menggunakan penduduk mereka sendiri sebagai tameng manusia. Jadi, jika Anda menghancurkan sistem anti-rudal mereka, dan sistem itu berada di dekat sekolah, rumah sakit, atau area pemukiman, ledakan tersebut akan menimbulkan dampak pada bangunan di sekitarnya. Selain itu, Amaimi mereka merekat rudal dari sedalam kota. Nah, segala sesuatu terkait fisika kejatuh keempat. Jadi, bahkan jika rudal itu berhasil menghancurkan rudal Rusia di atas kota Ukraina, semua puing-puingnya akan jatuh kembali ke kota yang sama. Kamu mendapatkan korban sipil, lalu media Ukraina dan Barat berteriak, Rusia menargetkan warga sipil. Padahal tidak begitu. Tapi logam tetap jatuh, dan jatuh dengan keras. Sistem rudal Rusia semuanya berada di lingkar luar setiap kota. Moskow juga memilikinya. Semua wilayah ini demikian. Dan di bagian dalam, ada sistem pertahanan titik seperti pansir, yang menggunakan meriam otomatis dan rudal jarak pendek yang dapat menembak jatuh drone besar atau drone bergaya pesawat, atau posed waiters. Tiskwa, tawang aita, potongan makanan syutuh, kerusakannya minimal. Lama, bersetuju seseorang segwas, eksplopas legimba, jatuh nimpak banyu. Itu memang tidak terlalu menyenangkan. Tapi kamu tidak akan melihat, kamu tahu, rudal sepanjang 5 meter atau potongan rudal jatuh di mana-mana, seperti yang terjadi dengan sistem seperti S-400 atau Iris. Iris, kalau tidak salah, panjangnya sekitar 3 meter. Tapi tetap saja, itu adalah potongan logam yang cukup besar jatuh ke bawah. Sekarang, ketika kami masuk ke Donetsk, bagian barat, distrik Kiev di Donetsk Barat, wilayah itu rusak dan terus menjadi sasaran serangan. Artileri tabung dan sistem mortir setir dangseling, mereka telah pukul mundur. Ada beberapa artileri tabung dengan peluru bantuan roket yang bisa menjauh Donetsk bagian barat. That can reach western Donetsk.
Mostly it's rockets or missiles. Sebagian besar adalah roket atau rudal, dan kota itu rusak. Orang-orang tetap tinggal di sana, mereka tidak mau pergi. Ada banyak kerusakan di bagian barat, di tepi kota. Semakin jauh ke sana, semakin parah kerusakannya. Lalu kami pergi ke Avdiivka. Sekarang, Avdiivka adalah daerah pinggiran, tapi tidak langsung terhubung. Mungkin kata yang lebih tepat adalah satelit. Jarak antara tepi Avdiivka dan tepi barat Donetsk sekitar 6 atau 7 km. Untuk Financial Mezga, Kavasamambas Imnis Sutabru Tamji Small, Dar Nuwith Baways Cuts Basing, Kthist Rekdar Yubra Hill Nice, Hana ada Satru Telen, Little Lads. Disitha ko Ubhanti. 1-2 streets and then field, and that's it. The city ends. Like really most Europeans says, you can't say that about Moscow. Seperti kebanyakan orang Eropa, sebenarnya. Kamu tidak bisa mengatakan hal yang sama tentang Moskow atau Saint Petersburg, kota besar seperti itu. Karena sekarang ada perluasan kota yang masif. Desa-desa kecil di sekitarnya sudah semacam terserap. Dan kota terus meluas, karena orang-orang membangun komunitas rumah tunggal. Hal seperti itu tidak ada di Donetsk. Tidak ada investasi semacam itu. Sebagian karena perang, dan sebelumnya karena pemerintah Ukraina lebih banyak menarik uang keluar daripada menanamkan investasi ke dalamnya. Jadi kota itu benar-benar berakhir begitu saja. Jaraknya sekitar 6 km dari Avdiivka ke Donetsk. Ladang terbuka. Jadi kamu bisa memahami betapa sulitnya untuk melalui daerah-daerah itu. Dan Avdiivka mungkin merupakan kota benteng utama di garis pertahanan Ukraina yang telah mereka siapkan selama 8 tahun. Mereka berencana, seperti yang kamu tahu, untuk menyerang dari wilayah itu ke Donetsk ketika Rusia mendahului serangan tersebut. Sekitar setengah dari pasukan Ukraina terkonsentrasi di sana. Di Lugansk, mereka berada di posisi awal yang sebenarnya tidak diperkuat. Sementara di Donetsk, mereka berada di posisi awal yang sudah diperkuat. Jadi, sementara Lugansk dibersihkan dengan sangat cepat. Oblast Lugansk, Provinsi Lugansk, Donetsk menjadi pertempuran sengit yang baru sekarang mulai. Dan ya, kamu tahu. And Avdiivka, well, you know, Stas Krapivnik di sini, selanjutkan. Hello. Halo. Ja, kumat scanned Taschen Fingering. No. Nisal, it's quick kamu with what kamu Avdiivka tugan. Avdiivka, you know. yeah. Ya, Avdiivka, seperti yang kamu tahu, adalah benteng utama di sepanjang garis itu. Jadi merebutnya adalah pertarungan yang berat. Dan sekarang, sekarang sudah dibersihkan sepenuhnya. Garis depan telah bergeser sekitar 30 km ke barat. Jadi begitu saja dengan gagasan bahwa semuanya buntu, bahwa tidak ada yang bergerak. Kamu harus benar-benar buta untuk tidak melihat bahwa situasinya bergerak, atau benar-benar delusi. Tapi kotanya sudah hilang. Maksudku, ada satu gereja dalam video itu yang selamat dan tampak benar-benar utuh. Syukurlah.
Karena orang-orang Ukraina belakangan ini, omong-omong, sedang menyerang gereja dengan drone. Mereka sudah melakukannya selama setahun terakhir. Semakin tua gereja itu, semakin banyak drone yang tertarik padanya. Melawan Tuhan tidak pernah berhasil. Namun tampaknya, itu adalah salah satu target, karena mereka tidak menimbulkan ancaman strategis apapun. Ini hanyalah upaya budaya untuk menghapus kebudayaan dan agama yang tidak pernah berhasil. Jadi kota itu sendiri, maksud saya, akan dihancurkan dan akan dibangun kembali. Kota itu akan dibangun kembali, seperti Mariupol yang telah dibangun kembali. Hanya saja, hal itu belum bisa dilakukan sekarang karena masih dalam jangkauan drone. Ada drone yang muncul, tidak banyak, dan beberapa orang telah kembali. Tidak banyak penduduk yang tersisa. Sebagian dari penduduk telah dievakuasi ke barat oleh pihak Ukraina. Orang-orang yang menolak untuk pergi, orang Ukraina menyebut mereka, atau dalam bahasa Rusia mereka disebut zduni, para penunggu, yaitu mereka yang tetap tinggal, orang-orang yang tidak ingin pindah. Dalam kasus ini, karena mereka orang Rusia, dan mereka menunggu tentara Rusia. Jadi militer Ukraina memiliki kebijakan untuk membunuh mereka. Mereka telah mencoba beberapa operasi Bucha 2.0, menciptakan mayat, tetapi seringkali mereka belum sempat mempublikasikan video ketika pasukan Rusia masuk dan merekam semua jenazah di mana-mana. Ada seorang wanita tua yang ditembak di kepala saat duduk di bangku. Dan setahun kemudian, tubuhnya masih ada di sana ketika tentara Rusia datang dan membersihkan area tersebut. Dia hanya ditinggalkan di sana oleh orang-orang Ukraina, atau mungkin oleh tentara bayaran Ukraina. Mereka bahkan lebih buruk daripada, seburuk unit-unit tipe SS seperti Azov, Tornado, dan yang lainnya. Serigala Da Vinci. Sebagian besar jenazah telah dibersihkan selama setahun terakhir, tetapi masih ada jenazah di bawah beberapa puing. Puing-puing itu memang harus dibersihkan. Kota ini begitu rusak hingga harus dibangun kembali. Sangat sedikit bangunan yang masih bisa diselamatkan. Beberapa orang kembali dan tinggal di sana. Jika kamu melihat video saya, jendela di beberapa bangunan yang rusak wood, lantai pertama. Nomor tidak pasan, tidak tidak sering pain. That has been boarded up because there's no window, there's no glass. I saw very few. Tidak ada kaca. Saya melihat sangat sedikit kaca jendela yang masih utuh. Di sebagian besar area, bahkan tidak ada kaca, hanya pecahan kaca, atau sama sekali tidak ada. Seluruh bingkai jendela telah dicabut. Beberapa orang menutup jendela dengan papan dan tetap tinggal di sana. Itu adalah apartemen yang mereka miliki, dan mereka tidak ingin pergi. Tapi kota ini harus dikembali. Keadaannya seperti salah satu medan pertempuran besar Perang Dunia II. Kalau melihat kota-kota itu, tanpa pemboman besar dari Amerika, Inggris, atau kota-kota Jerman. Tapi kota manapun yang menjadi ajang pertempuran, penampilannya seperti itu. Karena memang itulah yang terjadi. Apakah kamu sudah berbicara dengan siapapun di sana? Maksudku, bagaimana mereka bisa bertahan dari semua ini? Wilayah ini telah menjadi medan pertempuran selama sekitar 2 tahun, dan tentu saja kadang tenang lalu kembali memanas dengan sangat hebat. Aku pikir semua orang akan pergi, tapi seperti yang kamu katakan, masih ada orang yang tetap tinggal, bahkan di Bakhmut. Ada warga sipil yang keluar dari ruang bawah tanah di Stalingrad ketika semuanya sudah berakhir. Kamu tahu, orang Rusia memang seperti itu. Kami keras kepala. Tapi kamu tahu, di Jerman, kalau kamu lihat Jerman, satu-satunya daerah di mana warga sipil tidak selamat adalah yang dibom api oleh Amerika dan Inggris. Semua orang ingat Dresden, tapi sebenarnya setiap kota di Jerman, tanpa pengecualian, semuanya dibom api. Dan itu dimaksudkan untuk memusnahkan penduduknya. Namun, di daerah yang hanya terjadi pertempuran konvensional, warga sipil selamat. Mereka bersembunyi. Sekarang, orang-orang Ukraina membunuh banyak dari warga sipil itu saat mereka mundur. Jadi sekali lagi, ketika mereka berkata, "Oh, ini rakyat kami," ya, kecuali bahwa kamu membunuh rakyatmu sendiri. Mereka memang rakyatmu. Kamu menginginkan tanahnya. Kamu hanya tidak menginginkan orang-orang yang tinggal di sana.
Even right now, if you look at Miragrad and area, Bahkan saat ini, jika Anda melihat Miragrad dan daerah-daerah sekitarnya, ada banyak video yang menunjukkan drone Ukraina membunuh warga sipil. Drone Rusia memimpin mereka keluar, dan Anda bisa mendengar operator drone Rusia berteriak dan mengumpat karena mereka berusaha menuntun orang-orang itu ke tempat aman. Lalu Anda akan melihat drone Ukraina datang dan mulai menyerang warga sipil. Mereka juga menyiksa mereka. Ada video yang menunjukkan hal itu. Mereka menewaskan seorang pria tua dengan anjingnya. Wanita di sebelahnya terluka, berlutut sambil berdoa, dan drone itu melayang tepat di depannya sebelum menewaskannya. Mereka suka mempermainkan korbannya. Dan Anda bisa mendengar operator drone Rusia yang merekam kejadian itu mengumpat dan berteriak, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. This is one of these things that will be contested for Ini adalah salah satu hal yang akan diperdebatkan selama beberapa dekade, dan pihak Barat akan berkata, ini semua ulah Rusia. Rusia yang melakukan ini. Maksud saya, ini semua adalah hal-hal yang terus kita dengar tentang apa yang dilakukan Rusia. Dan faktanya, pihak Rusia bisa membawa sebanyak apapun bukti video yang mereka mau, bahkan di hadapan Dewan Keamanan. Pendapat umum di sini, ya, di Barat, adalah bahwa hanya Rusia yang menyiksa korbannya. Kekejaman tidak selalu berarti penyiksaan setiap saat, titik. Dan tentara, ya itu terjadi, maksud saya. Itu terjadi di mana-mana, tetapi itu bukan kebijakan negara dan bukan sesuatu yang disetujui. Hal itu mendapat hukuman. Faktanya, di pengadilan banding internasional, Ukraina telah kalah. Itu diumumkan minggu lalu. Seluruh gugatan Ukraina terhadap Rusia dibatalkan. Rusia menyerahkan 10.000 halaman dokumen dan kesaksian saksi mata tentang penyiksaan terhadap warga sipil dan pembunuhan yang terjadi sebelum konflik benar-benar meledak. Hal itu memberi Rusia dasar untuk pasal 5.1, hak untuk melindungi, yang memicu seluruh operasi ini. Jadi ya, Ukraina kalah. Itu bukan sesuatu yang benar-benar muncul di berita Barat. Jelas, itu bukan kabar baik bagi posisi Barat. Obviously, that's not good news for the Western position. But it happens. Ya, tapi mari kita beralih sedikit ke sisi politik sekarang. Maksud saya, bagaimana kamu menafsirkan hal ini? Sekarang kita punya skandal korupsi ini. Dan untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, pihak Barat mengatakan mungkin ada sedikit korupsi yang terjadi. Dan kita tahu dari orang-orang seperti Ivan Kachanovsky, bahwa NABU sepenuhnya dikendalikan oleh Amerika, oleh CIA. Jadi, munculnya hal ini menjadi tambahan pengaruh bagi AS untuk benar-benar menekan politik Zelensky secara serius, tanpa benar-benar mencabut dukungan intelijen dan militer, bukan? Jadi bagaimana kamu menafsirkan apa yang sedang terjadi? So how do you interpret what's going on? Well, NABU, I think, is less CIA, it's more FBI. NABU, menurut saya, kurang mirip CIA dan lebih mirip FBI. Cukup menarik sebenarnya. Maaf, ya, kamu mungkin mengira sebaliknya. Fakta kecil yang menarik, tidak ada dakwaan terhadap Yermak, dan Yermak masih ada di sana. Ini adalah pria yang selama 4 tahun terakhir telah menyusup ke segala hal. Maksud saya, dari 27 gubernur, 20 atau 21 diantaranya adalah orang-orangnya. Orang-orangnya ada di setiap kementerian. Dia ada di mana-mana, besar, berpengaruh, dan terlibat penuh. Alasan dia, tanda kutip, pergi ke garis depan dan berfoto dengan tank adalah untuk menghindari penuntutan, baik dari pemerintah maupun pengadilan, bukan penganiayaan. Tapi ya, jelas arahnya ke situ, karena para musuhnya sekarang semua berteriak padanya, oh, dia yang menghalangi ini, atau kita bisa menang kalau dia tidak melakukan itu. Oh, he blocked this, or we could have won if he hadn't done this. But that's internal war of the rats. Tapi itu perang internal para tikus, politik Ukraina. Dari dulu memang begitu. Elit politik di Ukraina adalah ahli dalam mengetahui kapan harus berpindah pihak dan mengkhianati sekutu serta teman mereka. Teman hari ini bisa jadi sasaran belati di punggung besok. Begitulah politik Ukraina sejak dulu. Bahkan ketika belum ada negara Ukraina, melainkan hanya daerah pedalaman, yang itulah arti kata Ukraina. Para bangsawan di wilayah itu sering berpindah pihak antara Kekaisaran Rusia, Polandia, dan Turki, kapanpun mereka merasa diuntungkan. Mereka saling menusuk dari belakang tanpa henti. Kesetiaan mereka, bisa dibilang, dibangun di atas fondasi agar-agar, selalu goyah. Kau tak pernah tahu mereka sebenarnya berpihak pada siapa,
dan mereka tak pernah bisa dibeli untuk selamanya. No, you're telling me, Tidak. Jadi kamu mau bilang keluarga kaya Kalas itu bukan komunis sejati yang berjuang sepenuhnya demi tujuan itu, tapi sebenarnya hanya oportunis politik. Tidak. Opportunists? No. Oh ya, negara-negara Baltik merdeka itu masalah yang sama sekali berbeda. Ya, mereka yang terburuk. Mungkin. Sulit untuk dikatakan, karena sebagian keluarganya, omong-omong, adalah Nazi. Mereka diampuni oleh Stalin, lalu menjadi aparat partai. Dan kamu tahu, mereka selalu mencari siapa yang bisa mereka puji, seperti lintah kecil. Siapa yang akan memberi makan aku sekarang? Menyedihkan untuk dilihat. Jadi perempuan yang berkata, kami tahu bagaimana kami menderita di bawah pendudukan. Keluarganya adalah bagian dari kalangan elit. Dan omong-omong, jutaan yang dimiliki suaminya diperoleh melalui bisnis dengan Rusia. Aku pikir dia masih punya hubungan bisnis itu. Dia masih menghasilkan uang. Jadi, kamu tahu, seluruh gaya hidupnya didasarkan pada bisnis dengan Rusia. Cukup menarik sebenarnya. Right, it is. But sorry, this got us sidetracked. It's Benar, memang begitu. Tapi maaf, kita jadi melenceng. Menurutmu, apa yang sedang terjadi sekarang? Apakah kita berada di titik balik, seperti yang saya katakan di pengantar? Apakah kamu pikir semuanya akan berkembang jauh lebih cepat sekarang? Karena Amerika Serikat, strategi keamanan nasional yang baru ini, meskipun bukan kejutan besar, kurang lebih sesuai dengan apa yang sudah dikatakan Trump selama ini, tapi sekarang sudah tertulis secara resmi. Nindenoma, Astam Yimsen Ngimawert Nairud, Stepat Demani Chiput and Keptith. Yan, Aparg Hemnet Nang Switch with. About, so is this going to change something? Well, the security strategy. Ya, strategi keamanannya. Satu hal adalah apa yang tertulis di atas kertas, dan hal lain adalah mendengarkan apa yang sebenarnya mereka katakan. Dan Hacksmith sudah banyak bicara. Hacksmith memberikan pidato selama 40 menit di perpustakaan Reagan. Ya, saya mendengarkan semuanya. Sebenarnya lebih mudah didengarkan dibandingkan pidato Trump, yang harus saya bagi menjadi 3 bagian, karena terlalu sulit untuk disimak sekaligus. Saya pas memahami para jenderal itu. Tapa tersiksanya di audiens yang terpaksa. Tapi kemana, seperti yang dikatakan Bartlett, intinya ada dalam malam boig. It's divvying up the resources. Because they said, oh, Russia is no longer listed as the enemy of America. Rusia tidak lagi tercantum sebagai musuh Amerika, tetapi Rusia adalah lawan bagi Eropa, seperti yang dikatakan Boba Fett. Dan Eropa harus bangkit, dan kami akan mendukung mereka. Yang terus saya katakan sejak awal adalah bahwa peran Amerika sekarang adalah kita sudah terlibat dalam konflik ini, dan kita tidak akan menyerah pada proyek Ukraina. Kita telah berinvestasi dalam proyek itu. Sekarang saatnya menghasilkan uang dari proyek Ukraina. Bagaimana cara menghasilkan uang dari perang yang kalah? Nah, tujuannya bukan untuk menang atau kalah. Tujuannya adalah untuk menghasilkan uang. Kamu tahu pepatah, semuanya sudah berakhir kecuali kematian. Dan masih akan ada banyak kematian yang terjadi, terutama di antara orang Eropa. Apakah orang Eropa, baiklah kamu tahu, kita memiliki sepertiga dari Eropa, yang, ya, itu cara yang salah untuk mengatakannya. Negara-negara Uni Eropa. Orang-orang dari bekas Uni Soviet, dan bahkan di sana ada negara-negara seperti, aku tidak tahu apakah mereka masih dianggap negara atau provinsi, seperti Hongaria, Slovakia, dan sekarang Austria, yang kurang antusias dengan hal ini, dan tidak ingin terlibat sama sekali. Dan Republik Ceko, ya, Austria memilih partai konservatif, tapi mereka belum berkuasa, karena pihak oposisi berhasil membentuk pemerintahan, dan menyingkirkan mereka. Tapi aku pikir dalam pemilihan berikutnya, kecuali mereka dilarang, tidak diragukan lagi, bahwa mereka bahkan mungkin mendapatkan supermayoritas untuk membentuk pemerintahan sendiri, tanpa koalisi apapun. Tapi untuk orang Eropa, ya, anggap saja 5%. Dan bagi sekutu kita yang menolak mengeluarkan 5%, kita punya cara untuk menghukum mereka. Kamu tahu, Spanyol, Portugal. Dan karena industri Eropa sebenarnya tidak bisa benar-benar memproduksi, ya, mereka memproduksi beberapa peralatan. Jerman sedang melakukan remilitarisasi dan reindustrialisasi lebih cepat dari yang disadari banyak orang.
Tapi mereka masih belum bisa memproduksi sebagian besar dari apa yang mereka butuhkan untuk pasukan 500 juta orang yang sedang mereka siapkan. Dan omong-omong, demonstrasi di Berlin hanya ada sekitar 8.000 orang dalam demonstrasi itu. 8.000 anak muda. Itu bukan demonstrasi besar untuk kota sebesar Berlin. Tapi orang Amerika, jangan lupa, Amerika punya 2.500 tank M1 yang diparkir di sana. Sekarang, ang mang M1 is tingkatkan. They're now upgraded M1, pseudo M1A1s because they still have steel armor. M1A1 palsu, karena mereka masih menggunakan baja-baja, mereka tidak memiliki lapisan komposit. Mereka mengganti meriam utama dari kaliber 1.5 menjadi 1.20. Mereka memiliki 2.500 unit M1A1 yang disimpan. Mereka juga punya banyak sistem anti-pesawat. Sistem lama dari tahun 1960-an dan 1970-an. Ratusan unit disimpan. Mereka memiliki ribuan kendaraan tempur Bradley lama yang juga disimpan. Kamu tahu, entah kamu lebur saja, atau lebih baik lagi, kamu jual. Dan lebih menguntungkan menjualnya dengan harga saat ini, bukan harga yang kamu bayar di tahun 1980-an. Eropa membutuhkan tank-tank itu. Dan jika Eropa terlibat dalam pertempuran, mereka benar-benar akan membutuhkan tank-tank tersebut. Disinilah uang bisa dihasilkan. Kamu tahu, jika satu tank dijual seharga $14 juta, satu divisi tank, sekitar 400 unit, ya, kalikan saja, sekitar $100. What? That's about $5 billion. Sure. Tentu. Tapi maksud saya, Amerika Serikat sudah jelas menyatakan bahwa mereka ingin Eropa mengeluarkan lebih banyak uang. Tapi mereka ingin uang itu digunakan untuk membeli peralatan dari AS, bukan? Maksud saya, mereka tidak bisa memproduksi barang-barang ini sendiri. Kalau kalian melakukannya, maka lagi-lagi mereka akan memastikan hal itu tidak terjadi. Tapi sekali lagi, ada persoalan ini. Tidak mungkin strateginya adalah kehilangan Ukraina, lalu membawa pertempuran ke Eropa. Bukan. Karena masalah besarnya adalah, begitu mencapai perbatasan Polandia, itu berarti sudah mencapai perbatasan NATO. Dan dengan NATO, itu sifatnya semua atau tidak sama sekali. With NATO, it's kind of all or nothing. Tidak juga. Lihat apa yang sebenarnya tertulis dalam pasal 5. Pertama-tama, pasal 5 tidak mengatakan bahwa setiap negara harus langsung berperang. Pasal itu menyebutkan bahwa akan ada konsultasi umum, dan setiap negara anggota akan memutuskan bagaimana mereka bisa membantu. Ada yang akan mengirim 1 divisi, ada yang akan mengirim 20 kantong tidur, dan ada juga yang mungkin menyalakan lilin dan berdoa. Jadi di AS, saya pikir dalam kasus ini, kami akan berkata, "Baiklah, stand Torah. Oh, that is the way of mine and system credit." Oh, and here's some equipment on credit. Absolutely, but that would be the moment when the spell Tentu saja. is broken. Tapi itulah saat ketika pesonanya akan hilang. Jika itu terjadi, jika salah satu negara NATO terlibat dalam konflik panas dan yang lain tidak segera mengirim pasukan, itu akan menjadi akhir dari NATO sebagaimana dunia barat kolektif memahaminya, bukan? Jadi meskipun tentu saja beberapa peralatan militer masih akan dikirim dan sebagainya, maksud saya, NATO sebagai markas besar, akar dari semuanya, akan lenyap. And so on, they will be gone. Well, you know as well as everybody. Yah, kamu tahu sama baiknya seperti semua orang, Pascal, bahwa begitu. Yah, aku tidak akan menyebutnya pertempuran, tapi peperangan yang sebenarnya dimulai. Hal itu akan berjalan dengan sendirinya. Memang begitu. Sangat mudah untuk memulai perang. Sangat sulit untuk menghentikannya, terutama jika perang itu sudah dipanaskan oleh banyak propaganda di barat. Rusia yang jahat. Dan begitu perang dimulai, kamu tahu, untuk kemudian berkata, "Oh, NATO seperti ini. Baiklah, lupakan saja. Mari kita hentikan." Itu menjadi hampir mustahil. Perang itu akan berjalan dengan sendirinya, dan aku pikir itulah yang mereka andalkan. Kamu tahu, beberapa negara di NATO tentu saja tidak akan berperang. Beberapa negara mungkin akan mengalami revolusi, Yunani, Bulgaria, jika mereka diperintahkan untuk melawan Rusia. Negara lain akan pergi dengan senang hati. Rumania mungkin tidak. Romania probably, maybe not. I mean, if you look at the last elections, if they were kept instead. Maksud saya, jika Anda melihat pemilu terakhir, jika hasilnya dipertahankan, alih-alih disembunyikan, jelas orang Iran mengatakan tidak, kami tidak menginginkan ini, sebanyak 65%. Tapi sekali lagi, ketika emosi sudah memanas, sulit untuk memprediksi bagaimana hasilnya.
Dan begitu pertempuran dimulai, tidak penting siapa yang memulainya. Ini mungkin menyinggung orang Eropa. Saya pikir mereka, baiklah, bukan orang Eropa, tapi EUSSR, kaum tani dari EUSR. Karena itulah peran yang diberikan para elit kepada rakyat mereka. Tidak ada kebebasan berbicara atau memilih yang nyata di sebagian besar negara ini, jelas, karena suara rakyat telah diabaikan selama bertahun-tahun. Lihat saja Prancis dan gerakan rompi kuning dan sebagainya. Tapi yang menurut saya membuat banyak dari mereka kesal atau merasa tersinggung adalah ketika Anda mengatakan bahwa tidak ada apapun di sana yang diinginkan Rusia. Secara harfiah, tidak ada apapun tuwiyupalan hifo. Literally, there's nothing in the rest of Europe that, no, in Ukraine we're fighting over our historic lands. Tidak. Di Ukraina kami berjuang demi tanah bersejarah kami. Tanah yang telah menjadi milik kami selama 1000 tahun, yang kemudian dipotong-potong oleh Soviet dan diubah menjadi negara-negara buatan. Hanya itu. Selain itu, kami tidak menginginkan apapun di sana. Tidak ada apa-apa di sana. Satu-satunya alasan Kekaisaran Rusia pernah melangkah lebih jauh, seperti ke Polandia, adalah karena telah terjadi peperangan tanpa henti dengan Polandia selama 1000 tahun. Dan pada akhirnya muncul pertanyaan, apa yang harus kita lakukan dengan mereka? Kita bisa memusnahkan mereka, tapi itu tidak terlalu Kristiani. Baiklah, mari kita coba menggabungkan mereka. Bahkan saat itu, Polandia adalah negara otonom di dalam Kekaisaran Rusia. Ia merupakan kerajaannya sendiri di dalam Kekaisaran, sebuah sistem feodal di mana kaisar adalah Raja Polandia. Mereka memiliki pemerintahan sendiri yang mereka pilih dan bentuk sendiri. Orang-orang Polandia tidak suka membicarakan hal kecil itu pada masa Kekaisaran Rusia. Banyak perwira Polandia yang setia mengabdi di bawah Tsar hingga akhir. Itulah intinya. Kami tidak menginginkan apapun di sana. Apa yang kami miliki di sana? Sebuah budaya yang telah merosot. Jumlah besar imigran yang tidak bekerja. Mereka hanya duduk di sana, hidup dari sistem. Infrastruktur yang rapuh. Industri yang telah terdeindustrialisasi. Tidak ada sumber daya. Apa yang ada di sana yang bisa kami inginkan? Apapun, teknologi apapun yang belum kami miliki, kami bisa membelinya dengan berbagai cara, atau cukup mempekerjakan orang untuk menciptakannya kembali jika memang perlu. Jadi, apa yang ada di sana? Dan itu benar-benar menyinggung mereka. Aku tahu itu melukai perasaan orang Eropa, karena mereka menganggap diri mereka pusat alam semesta. Nah, tuan-tuan, tidak. Sebenarnya tidak. Tidak lagi, Abe. Not really, not anymore. Maksud saya, itu salah satu hal yang tampaknya tidak masuk ke kepala orang-orang Uni Eropa dengan kebijakan bodoh mereka. Tapi bahayanya tetap ada, tentu saja, bahwa mereka bisa membicarakan diri mereka sendiri sampai terbawa suasana perang, bukan? Bahwa mereka bisa meyakinkan diri untuk melakukan perang pencegahan. Kita harus menyerang dulu untuk menghentikan Rusia datang. Begitu kan? Maksud saya, sekarang ada orang-orang di dalam NATO yang bahkan mempertimbangkan hal seperti itu secara terbuka, dan itu sangat-sangat menakutkan. Jadi menurut Anda, apa yang direncanakan Rusia untuk meredakan potensi bom waktu ini? Saya tidak tahu apakah Rusia benar-benar melakukan banyak hal untuk meredakannya. Maksud saya, baiklah, biar saya ubah cara mengatakannya. Rusia terus-menerus mengatakan, kami tidak menginginkan perang ini, titik. Kami tidak ingin perang dengan Barat. Rusia sudah mengatakan itu berulang kali. Tapi Rusia bergerak lambat, dan saya pikir itu justru menimbulkan efek sebaliknya dari yang seharusnya. Saya sudah mengatakan ini selama lebih dari 2 tahun di media. Kita seharusnya tidak bergerak lambat. Kita harus bergerak cepat. Karena itu akan membuat Barat takut dan berkata, baiklah, mari kita bicara. Jika kamu perhatikan, ketika semua ini dimulai, semua kedutaan melarikan diri dari Kiev. Lalu mereka berbalik dan berkata, oh, ternyata Rusia tidak datang seperti palu godam. Kita akan kembali dan memulai bisnis seperti biasa. Dan bergerak lambat justru menghasilkan efek sebaliknya. Karena, ya, Rusia, ini soal perbedaan mentalitas. Rusia tidak ingin menampilkan agresi tinggi, seperti kami akan mengambil semuanya, dan sebagainya. Jadi mereka bergerak lambat, dengan harapan pihak lain akan memahami bahwa situasinya terkendali, bahwa mereka tidak sedang dalam keadaan perang.
mereka sedang dalam keadaan operasi militer khusus. Sementara itu di barat, pandangannya seperti, oh, kita bisa mengalahkan mereka. Lihat betapa lambat mereka bergerak. Kita bisa mengalahkan mereka. Mereka tidak menakutkan. Efeknya justru berlawanan. Tapi saya pikir pemerintah Rusia akhirnya mulai menyadari hal itu, bahwa pesannya menjadi kacau. Dunia ini aneh. Semuanya berjalan ke arah yang benar-benar berlawanan. On the other hand, it did have. Di sisi lain, hal itu memang berdampak bahwa pasukan NATO di Ukraina atau pasukan Ukraina yang dilengkapi peralatan NATO pada dasarnya dikirim ke medan pertempuran yang sangat mematikan, bukan? Rusia hanya perlu menunggu dan melancarkan perang kelelahan. Dan sejak saat jelas bahwa ini akan menjadi perang kelelahan, itu semacam hal terbaik yang bisa dimiliki, bukan? Tidak perlu menyerang, cukup terus melemahkan lawan. Betapapun mengerikannya hal itu. Dan omong-omong, Vladimir Putin telah mengatakan berberthwadathli bahwa hal itu benar-benar mengerikan. Tetapi begitulah Tinmais. Absolutely gruesome, but it is what it is. But on the other hand, Di sisi lain, NATO juga menegaskan bahwa yang tidak mereka inginkan adalah perang NATO. Setiap kali ada rudal atau sesuatu yang jatuh di wilayah Polandia dan menewaskan 2 warga Polandia, dan Zelensky berkata, nah pasal 5, sekarang kalian harus, mereka langsung menegurnya dan berkata, tidak, diam, ini perang perantara, dan kamu adalah perantaranya, jadi berperanglah dan diam. Mereka membuat hal itu sangat jelas, dan mereka melakukannya beberapa kali. Sebenarnya, untuk meredam situasi, hampir berubah menjadi perang NATO Rusia. Demet seti sket haltigit sebak. So do you think that strategy is now going to change? I think the Europeans have changed that strategy because Saya rasa orang Eropa telah mengubah strategi itu. Karena kamu benar, mereka telah membuat diri mereka sendiri panik. Maksud saya, lihat saja bandara Brussels dan insiden yang disebut-sebut sebagai drone. Drone terakhir sebenarnya adalah helikopter polisi yang pemerintah enggan akui sampai media lokal membongkarnya. Seperti, lihat, ini helikopternya. Ya, kami terbang di atas bandara. Oke, itu bukan drone. Dan ternyata setiap drone lainnya juga bukan helikopter, pesawat kecil, bahkan pesawat. Tiap drone, tahu, berklap-klip. Oh, itu drone. Dan ini hamnis domain into wasekast. Itu pesepsi, itu nal. And to some degree it works. I mean, look, we like to see. Maksud saya, begini, kita senang melihat orang-orang yang berkata, tidak, ini salah, kami tidak menginginkannya. Dan mereka mendapat sedikit liputan, setidaknya di media timur di sini. Tapi kenyataannya, mayoritas orang justru mendukungnya. Dan itulah masalahnya. Maksud saya, lihat saja, demonstrasi anti-perang di Jerman, dalam hal ini di Berlin, hanya diikuti sekitar 8.000 pelajar. Untuk sebuah kota dengan populasi, berapa? 6 atau 7 juta. Hanya 8.000 pelajar. Dan itu, terutama mereka lah yang akan direkrut. Sekarang, ketika dampaknya mulai terasa bagi mereka sendiri, barulah mereka berkata, oh baiklah, kami anti perang. Tapi euforianya masih ada, dan bahkan terus meningkat. Orang Jerman Timur yang benar-benar telah dindenazifikasi, tidak menginginkan perang ini, dan mereka sangat menentangnya. Orang Jerman Barat, mayoritasnya masih mendukung Marx. Mereka belum merasakan penderitaan ekonomi. Dan sekarang, Jerman mengembalikan wajib militer. Mereka akan memiliki lebih dari 500 juta tentara yang membuat orang Polandia gugup. Ada sedikit presiden sejarah di sana. Karena untuk mencapai Rusia, Anda masih harus di Polandia, dan Polisi kit mengempoaik bangkensith. Fandana, Polisi menuntut kompensasi €1 untuk perang dunia. Omong-omong, Polandia juga mengkengkuan semua orang Jermannya. Menjadi nia monoetnis. Monoethnic state. So it's Jadi ini cukup menarik. Ada negara-negara di Eropa yang selalu, kamu tahu, seolah-olah berada di jalur yang salah. Polandia salah satunya, dan Belgia yang lainnya. Kamu tahu, sebagai orang Swiss, yang biasanya saya katakan adalah saya benar-benar harus berterima kasih kepada orang Belgia kan. Mereka menjadi penangkal petir kami 2 kali. Mereka yang kena 2 kali, bukan kami. Swiss juga sama, hanya kebetulan berada di jalur itu. Tapi ya, mau bagaimana lagi? Baiklah, mari kita kembali. Maaf, lelukon bodoh disingkirkan dulu.
Saya masih belum bisa benar-benar membayangkan apa yang mereka lakukan saat ini, karena cara orang Amerika sekarang seolah-olah mengubah nada mereka. Dan Brian Berletic mengatakan mereka hanya mengubah retorika, bukan tujuannya. Berletic mengatakan bahwa ini masih merupakan kelanjutan dari agenda yang sama. Pihak lain mengatakan, lihat, ini benar-benar berbeda, dan orang-orang Eropa akan sangat marah tentang hal itu, bukan hanya secara dangkal. Ini adalah guncangan yang sangat mendalam bagi mereka, apapun penyebabnya, atau mungkin keduanya sekaligus, bukan? Ini akan berdampak pada cara orang Eropa memandang keamanan. Salah satu pilihannya mungkin semacam rekonsiliasi dengan Rusia. Sangat tidak mungkin. Pilihan lainnya adalah menggandakan sesuatu yang benar-benar bodoh. Tapi bagaimana mereka bisa menggandakan langkah itu pada titik ini? Akan butuh waktu bertahun-tahun bagi mereka untuk membangun sesuatu yang bahkan menyerupai kekuatan tempur yang layak melawan Rusia. Maksud saya, mereka tidak mungkin sebodoh itu untuk mengambil jalan itu. Baik, aku akan menggunakan analogi ini. Aku pernah menggunakannya sekali sebelumnya di acara lain, atau mungkin di acaraku sendiri, aku tidak ingat. Jadi, analoginya begini. Kamu berada dalam hubungan yang penuh kekerasan. Suami telah menyiksa istrinya, dan akhirnya sang istri berkata, "Kau tahu apa? Aku sudah muak dan lelah dengan ini. Aku pergi." "Sudah, aku pergi." Lalu sang istri berkata, "Tidak, jangan pergi. Meskipun kau menyakitiku, jangan pergi." Dan dia berkata, "Tidak, antithespes." Kemudian semestip ata, klabito sige pirisesum imyokiend, mendifwax avakran tamko. Over to my neighbor, start a fight, and he's gonna knife me. And it's gonna be all on your fault. So you're gonna have to come. Dan itu semua akan menjadi salahmu. Jadi kamu harus datang menyelamatkanku, apapun yang terjadi. Itulah jenis pola pikir seperti, baiklah, kalau begitu kita mulai saja perang. Dan kemudian kamu harus tetap di sana. Kamu tidak punya pilihan. Aku khawatir itulah pola pikir yang kita lihat pada orang-orang seperti Merz, Starmer, dan Macron. Dan bukan hanya mereka. Seluruh kepemimpinan Uni Eropa tampaknya berada dalam pola pikir itu. Star Aishan terus mengketegangi tahan Rusia. Isi, berang tetangga. Ditin, smite sewa to acknowledge which, demaham fahas padam ho fitu rahau. On your hands, and you're gonna have to do something about it. Rusia memberi isyarat bahwa itulah tepatnya yang tidak mereka inginkan, bukan? Mereka memberi isyarat kepada Amerika Serikat dengan mengatakan, kalian harus membantu kami membangun struktur keamanan sialan seperti yang sudah kami katakan selama beberapa dekade. Terakhir kali itu terjadi sekitar Desember 2021, ketika kalian hanya menolaknya mentah-mentah tanpa hasil apapun. Tapi mereka mengatakan, kalian harus membantu kami membangun struktur. Dan itu sebagian dari strategi negosiasi mereka tentang Ukraina. Ya? Benar. Saya akan melangkah sedikit lebih jauh. Sesuatu yang sebagian besar orang Barat, terutama orang Amerika, belum pernah dengar. Pertama kali Rusia menawarkan hal ini adalah pada tahun 1948. Stalin mengetahui bahwa NATO sedang dibentuk dan ingin bergabung dengan NATO sebagai semacam Dewan Keamanan Eropa. Uni Soviet tidak ingin menginvasi Eropa Barat, atau bahkan Eropa Timur. Mereka membentuk negara-negara penyangga itu karena berpikir, baiklah, sekarang putaran kedua ada di depan kita. Saat itu, Churchill ingin memulai perang. Rencananya disebut Operasi Unthinkable. Ia ingin melanjutkan perang, mempersenjatai kembali tawanan perang Jerman, dan mendorong semua orang ke arah timur. Sekonyol apapun itu, tetapi itu adalah rencana nyata dari Inggris yang diajukan kepada Amerika. Untungnya, rencana itu tidak berjalan jauh. Pada tahun 1948, Stalin meminta untuk bergabung dengan NATO. Pada tahun 1992, Yeltsin juga meminta untuk bergabung dengan NATO. Kemudian Putin juga mengusulkan untuk bergabung dengan NATO. Hal terakhir yang dibutuhkan NATO, karena dua alasan, adalah memiliki fakta keamanan yang sebenarnya. Pada tahun 1948, sudah dipahami bahwa NATO dibentuk untuk menghadapi Uni Soviet. Jadi tidak pernah ada kuits untuk menciptakan keamanan nyata di Eropa. Eropa sudah dimaksudkan sebagai medan pertempuran, jika hanya medan pertempuran perang dingin.
pada tahun 1992, dan kemudian ketika Putin mengajukan permintaan, hal terakhir yang dibutuhkan AS dalam NATO adalah adanya AS lain, karena AS mendominasi NATO. Jika Rusia diizinkan bergabung, akan sangat sulit bagi AS untuk tetap mendominasi NATO ketika ada kekuatan penyeimbang sebesar dirinya di sisi lain. Kekuatan yang pulih dengan sangat cepat. Dalam arti tertentu, maksud saya, kita bisa menelusurinya lebih jauh ke belakang dan bisa berargumen bahwa orang Amerika telah belajar dari pengalaman mereka. Uni Soviet setuju untuk bergabung dengan PBB, setuju untuk membantu membangunnya, dan setuju menjadi bagian dari Dewan Keamanan, bukan? Dan Dewan Keamanan bukanlah alat untuk mendominasi politik global, kecuali dalam kasus Korea, ketika Uni Soviet benar-benar memboikot Dewan tersebut. Tapi, hanya itu. Jadi, dalam arti tertentu, ini seperti alih-alih membangun struktur, kamu membangun kekuatan tandingan. Dan yang satu itu, kamu tidak berpikir akan berubah dalam waktu dekat sebagai strategi AS. Pascal, kita akan membawanya lebih jauh lagi dari itu. Pascal, we'll take it even further than that. Nicholas II. Sebelum Perang Dunia A dimulai, Nicholas II berupaya dan mencoba membentuk Liga Bangsa-Bangsa, yang omong-omong baru didirikan setelah Perang Dunia I. Pemerintah Rus saat itu berusaha menciptakan Liga Bangsa-Bangsa untuk memastikan tidak akan ada lagi perang di Eropa. Selama sekitar 150 tahun, kami telah mencoba mewujudkan hal ini. Demi tetap melakukan segala cara untuk mencari iso, untuk Turkiye, dan mempertahankan ada perang terus settlement. Do that to sabotage and continue our wars. You know, one of the things that frustrates me so much is that Kau tahu salah satu hal yang sangat membuatku frustrasi adalah bahwa dua konferensi perdamaian terbesar di benua Eropa, sebenarnya konferensi perdamaian global, konferensi Den Haag tahun 1899 dan 1997, yang menjadi tempat lahirnya beberapa hukum internasional paling penting yang masih kita miliki hingga kini, merupakan inisiatif Tsar Nicholas. Itu adalah gagasan Rusia. Memang tidak berhasil, tetapi pertanyaan sebenarnya adalah apa yang menggagalkannya? Fakta bahwa tercipta tepat bahwa khas nyata tidak pernah tercipta. Dan CSEE merupakan pendekatan Soviet. Jadi hal itu berlanjut hingga Rusia. Bagaimana cara memanfaatkan persekusi itu berbenua dengan disebut berbeda-beda? peace structure on a continent that doesn't want to be peaceful. Well, we could do it the Western model. Ya, kita bisa melakukannya dengan model Barat. Saya tidak tahu apakah Anda akrab dengan hal ini, tetapi selama perang agama di Eropa, mereka memiliki Liga Pasifis bersenjata, yang merupakan konsep menarik. Anda akan menjadi seorang pasifis sebagai bagian dari liga kami, atau kami akan membakar kastil Anda dan membunuh semua orang Anda. Itu salah satu cara melakukannya. Namun, masalahnya adalah, seorang Kristen Ortodoks, sebagai masyarakat yang dibangun di atas kekristenan Ortodoks, di mana perang selalu dianggap dosa, kita tidak memiliki dan tidak pernah menerima konsep perang yang adil. Isn't the bill? Concept of just war. There is no just war. There is war because not committing to Ada perang karena tidak berkomitmen pada perang, dianggap sebagai dosa yang lebih besar daripada berkomitmen padanya, karena kamu membiarkan kejahatan yang lebih buruk terjadi. Namun itu tetaplah jahat. Perang selalu merupakan dosa. Mungkin itu adalah yang lebih kecil dari dua kejahatan, dan kamu harus melakukannya karena dunia ini adalah dunia yang telah jatuh. Begitulah adanya. Masalahnya adalah, kecuali untuk pergeseran dari mentalitas Soviet ke mentalitas Bolshevik pada tahun puluhan, Stalin saat muda sedang berlatih untuk menjadi imam, dan dia mengalami semacam momen pertobatan pada tahun 1941. Pembatasan terhadap gereja dicabut saat itu, dan tekanan terhadap gereja baru kembali setelah Khrushchev berkuasa. Dan hal itu sudah terjadi di berbagai tingkat. Propaganda, perang informasi melawan gereja, dan tekanan terhadap orang-orang yang pergi ke gereja, dengan ancaman akan mengakhiri karier mereka jika mereka terus melakukannya. Dan omong-omong, ketika Khrushchev dicopot oleh Politburo, salah satu alasannya adalah serangannya terhadap gereja, yang cukup menarik. Jadi mentalitas itu masih ada, karena budayanya masih didasarkan pada ortodoksi, pada 1000 tahun kekristenan ortodoks. Suka atau tidak, kecuali seperti yang saya katakan Lenin dan Trotsky,
masyarakat masih dibangun di atas fondasi itu. Stalin awalnya membangunnya tanpa Tuhan, lalu ia mengizinkan Tuhan mulai kembali masuk ke dalamnya. Dan mentalitas itu masih ada. Anda tahu, setelah Perang Dunia II, hal terakhir yang diinginkan Stalin adalah perang lain. Secara harfiah, hal terakhir yang mereka inginkan, maksud saya Uni Soviet Rusia, ya sebenarnya bukan hanya Rusia, Uni Soviet menderita korban jiwa yang sangat besar. Mereka tidak ingin mengulanginya. Mereka ingin membangun kembali dan menciptakan negara yang makmur. Apakah Anda setuju atau tidak dengan sistem Soviet? Itu persoalan lain. Namun mentalitasnya adalah, kami tidak ingin perang lagi. Kami menginginkan keamanan Eropa. Dan sebelum itu, sebagai seorang raja Kristen, Sevasoks, Rurangima, Yumords Hamdi Fated Tuong Berthinyu, Itamawid, Ebimfritan Alexander IV, Betuim Mustafa Kesmo, Yathatung IV, Wulobrang Ligi. When he was emperor, there wasn't a single war. There were border skirmishes, and there wasn't a single war. Ada bentrokan di perbatasan, tetapi tidak ada satu pun perang karena dia adalah anak kedua. Dia seharusnya tidak menjadi kaisar. Saudaranya George meninggal secara tak terduga, dan dia menjadi pewaris berikutnya. Namun sebagai anak kedua, Alexander III bertempur dalam salah satu perang Rusia-Turki. Jadi dia tahu secara langsung seperti apa perang itu. Dan dia tidak bertugas di belakang. Dia benar-benar ikut bertempur. Dia sangat tahu seperti apa perang itu. Jadi, ketika dia menjadi tsar, dia menghindari perang sebisa mungkin. Ada banyak kesempatan untuk berperang dengan Inggris, tapi dia menghindarinya. Itulah dorongan. Dorongan berlangsung lintas generasi. A multi-generational drive. Again, the Western propaganda, you'd think that, Lagi-lagi, propaganda Barat, seolah-olah setiap hari anak-anak Soviet bangun, menajamkan gigi mereka menjadi runcing, mengasah cakar mereka, dan secara seremonial membunuh seorang Yank, karena ya, kami ini binatang, tahu kan, lalu minum segelas darah. Itulah propaganda Barat. Tapi kalau melihat fakta sejarah yang realistis, seperti yang kamu katakan, 2 konferensi perdamaian sebelum konferensi Den Haag sepenuhnya digerakkan oleh Rusia. Sudah seperti itu selama lebih 150 tahun. Sehingga, sebagian besar itu berhasil. Itu sedikit datum. for the most part, but it has been. Jika kita belajar dari masa lalu, salah satu hal tentang kita sebagai manusia adalah bahwa ketika kita tidak berhasil melakukan sesuatu sekali, 2 kali, atau 3 kali, kita akan mencoba untuk ke-4, ke-5, dan ke-6 kalinya. Dalam pengertian ini, perjalanan panjang, dari 2 konferensi perdamaian pertama, melalui Liga, PBB, Konferensi Keamanan dan Kerjasama di Eropa, dan tahun 1990-an, yang juga merupakan masa negosiasi, serta penyatuan kembali Jerman. Pada dasarnya, merupakan cara Uni Soviet mengatakan, baiklah, silakan, kalian bersatu, lalu kita akan membangun sesuatu, rumah bersama. Jadi, apa pendekatan yang bisa diambil sekarang, setelah Ukraina, setelah diputuskan, yang mungkin memungkinkan diadakannya konferensi yang akhirnya menyatukan semuanya? Karena salah satu hal yang belum kita lihat misalnya, adalah melibatkan Tiongkok, atau bekerja melalui BRICS dengan siap menciptakan struktur yang pada akhirnya tidak bisa ditolak oleh Barat. Nah, kita sudah melihat upaya untuk melibatkan Tiongkok. Sebenarnya itu upaya yang sangat konyol. Macron baru saja berada di Tiongkok, memohon kepada Xi agar mau mengangkat telepon dan memaksa Vladimir Vladimirovich untuk melakukan apa yang dia perintahkan. Karena masalah di Barat, terutama saat ini, meskipun sudah ada sampai tingkat tertentu sebelumnya, tapi benar-benar sejak akhir Perang Dunia II, adalah mentalitas tuan dan bawahan. Benar kan? Maksudnya, oke, orang Amerika memberitahu kita apa yang harus dilakukan. Dan dengan Rusia serta Tiongkok, pasti orang Tiongkok yang berkuasa, yang bisa memberitahu orang Rusia apa yang harus dilakukan. Mereka tidak memahami konsep negara-negara yang bekerja di posisi yang setara. Kita bisa berkonsultasi, kita bisa berdiskusi, tapi kita tidak saling memerintah. Itu adalah sebuah konsep di Brussel yang tidak bisa mereka pahami, karena mereka tumbuh dengan gagasan seperti ini. Saya tunduk pada orang ini tunduk pada orang itu. Dan mentalitas seperti itu di kalangan elit Barat, khususnya Eropa Barat, sudah ada sejak zaman feodalisme. Masih ada sampai sekarang, tidak berubah.
Kamu tahu, feodalisme di Rusia berakhir pada masa Ivan Vasilievich III, yang agung, kakek dari Ivan Grozny. Tapi feodalisme berakhir karena dia menciptakan sistem pomestii, yaitu tanah yang diberikan kepada bangsawan sebagai imbalan atas layanan militer. Namun tidak ada hierarki, mereka semua hanya menjawab kepada tsar. Atau sebenarnya, pada saat itu, belum disebut tsar. Itu adalah pangeran tinggi. Jadi sistem feodalisme runtuh. Sistem itu mulai terbentuk di Rusia, tapi saya tidak akan bilang gagal sejak awal, sistem itu sudah ada, hanya saja mati muda. Jadi sistem feodalisme yang lengkap sebenarnya tidak pernah benar-benar ada. Semua orang hanya tunduk pada otoritas pusat. Namun, mentalitas feodal barat masih ada, setidaknya di kalangan elit. Kita ini tahu kan, selalu harus menjawab kepada seseorang. Dan hierarki dalam BRICS tidak memiliki hal itu. Saya pikir itu masalah besar. Itulah sebabnya mereka pergi ke Tiongkok. Hei, uruh orang Rusia melakukan ini. Kenapa? Bagaimana? Kita tidak bisa menyuruh orang Rusia melakukan sesuatu. Orang Rusia melakukan apa yang mereka mau. Kita hanya bisa berbicara dengan mereka. Kita bisa berkonsultasi dengan mereka. Tapi itulah mayoritas. Dan itulah masalahnya. Ukraina, semuanya sudah berakhir kecuali kematian. Akan ada banyak kematian dalam 1 atau 2 tahun ke depan, suka atau tidak suka. Pertanyaannya adalah, apa yang akan dilakukan oleh Eropa Tengah dan Barat? Rusia sedang bertaruh pada permainan jangka panjang. Itulah salah satu alasan mengapa ini memakan waktu begitu lama. Dan permainan jangka panjangnya adalah kejatuhan dan revolusi di Barat. Setidaknya penggulingan orang-orang ini dari kekuasaan dan penggantian mereka dengan yang lain. Tapi orang-orang ini, dan mereka memahami hal ini, aku cukup yakin mereka psikotik. Mereka sangat kurang berpendidikan, karena mereka tidak memahami ekonomi. Sebagian besar dari mereka tidak pernah terjun ke dunia bisnis. Kamu tahu, mereka tumbuh besar, menyelesaikan universitas, dan langsung masuk ke karier politik. Sebagian besar dari orang-orang ini tidak memahami bagaimana bisnis dijalankan, bagaimana ekonomi dijalankan, atau bagaimana rakyat mereka sendiri hidup. Tapi mereka tahu bagaimana mempertahankan kekuasaan. Dan mereka tahu bahwa mereka sedang berada di ambang kehilangannya. Aku pikir mereka mulai putus asa. Anstakam ukipful file. Katsik melihat Eropas. Ya, rebatas mois. Menjual testatni tetap banyak sel. In so many ways. I mean, for God's sakes, there's an article out. Maksud saya, demi Tuhan, ada sebuah artikel. Seorang pria Inggris baru saja ditangkap karena dia sedang berada di AS mengunjungi temannya, dan dia memposting di Facebook foto dirinya menembak dengan senapan di sana. Ya, maksud saya, apa yang bisa dikatakan? Inggris adalah penjara terbuka dengan sekitar 20.000 tahanan politik. Bagaimana lagi menggambarkan seseorang yang ditangkap karena menyuarakan pendapatnya di Facebook dan dijatuhi hukuman 2, 3. It all counters disul, it ayu. Disela. The one man aris polisi, benar negara polisi. And sebisi meeng stang menuju karamate though. Police state, and most of Europe is heading to that direction. Britain arrests people for. Inggris menangkap orang-orang yang memprotes genosida di Gaza. Jerman menindak dan menuntut mereka. Maksud saya, ini adalah masa yang sangat suram di Eropa sebenarnya. Sementara mereka masih berteriak bahwa mereka adalah tempat lahirnya demokrasi. Jadi, prediksi Anda secara keseluruhan adalah bahwa Rusia pada dasarnya bertaruh bahwa sistem ini tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Betting on that this system cannot sustain itself for very much longer. That's what they're betting on. Whether or not they're right. Itulah yang mereka pertaruhkan. Apakah mereka benar atau tidak, sulit untuk dikatakan. Ini seperti kekacauan dalam pertempuran. Kamu bisa punya satuan yang bertahan dan berjuang lama dan keras, lalu tiba-tiba moralnya runtuh. Kadang, bahkan ketika kemenangan sudah di depan mata, moral bisa runtuh dan mereka lari. Di lain waktu, mereka akan tetap bertahan dan berjuang sampai akhir. Sulit untuk diprediksi, tapi kasus ini sama saja. Akankah mereka kacau dan lari? Kemahu jika bangsa pecah di Prancis atau di Irlandia, apakah akan menjalar ke Inggris? Sudah pasti. Apakah akan menyebar seperti api? Mungkin. Dan aku pikir itu gestropa. Jadi mau perang ke Utunpo menjenguk keadaan. So they will do anything impossible to log down
And the problem is one of the best ways. Dan masalahnya adalah, salah satu cara terbaik untuk menyingkirkan lawan politikmu adalah dengan membuat mereka mati di medan perang. Karena begitu kamu terlibat dalam perang, semua aturan masyarakat sipil lenyap. Protes kecil terhadap wajib militer, itu dianggap pengkhianatan, hadirin sekalian. Pengkhianatan bisa dihukum mati, atau kami akan kirim kamu ke garis depan juga. Oh, kamu ingin partai politik sendiri yang tidak sejalan dengan kami? Kamu dianggap agen musuh. Nah, kami sitsin partaimu, meneskapmu, dan mengirimmu ke camp. Saya sudah pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Maksud saya, ini bukan sekadar saya berandai-andai tentang sesuatu yang mungkin terjadi. Kita melihat bagaimana hal itu terjadi di Ukraina, bukan? Kita melihat bagaimana demokrasi Ukraina runtuh di bawah kediktatoran yang dibawa oleh perang. Semuanya berjalan seperti itu. Demokrasi sedang runtuh. Ya, aku tidak akan menyebutnya demokrasi. Aku tidak suka istilah itu. Demokrasi adalah pemerintahan massa. Seperti yang dikatakan Jefferson, itu adalah 51% yang mengambil hak 49%. Sistem republik, sistem dengan mekanisme saling mengawasi dan perwakilan, sedang sekarat, atau mungkin sudah mati begitu pertempuran benar-benar dimulai. Sistem itu sebenarnya sudah sekarat sejak 2014, ketika SBU lama dibongkar, dan Biro Keamanan Ukraina yang baru dibentuk oleh CIA, MI6, serta Direktorat ke-5 dan ke-6. Aku tidak tahu kenapa MI6 harus menamai Direktorat Ukraina sebagai Direktorat ke-6. Aku suka angka 6. Tapi, kau tahu, sekarang ada Gestapo yang secara efektif berkuasa, dan mereka membunuh orang. Mereka telah membunuh ada ribuan bahkan puluhan ribu orang di dalam Ukraina yang menghilang antara 2014 dan 2022. Dan Faisista, semuanya iri famid tank. And it's only gotten worse, obviously, since then. 11 atau 12 partai oposisi telah dilarang. Para pemimpinnya menghilang atau dibunuh. Harta benda telah disita. Semua media berita telah dikonsolidasikan di bawah Zelensky. Oh, dan kamu tahu, tidak ada pemilu. Tapi beginilah cara demokrasi bekerja. Setidaknya itulah yang diberitahukan kepada Barat. Oh, ini demokrasi yang sedang tertekan. Ya, kalau kamu bicara tentang NIMU 2% yang mengambil hak 9%, mungkin. Tapi aku tidak berpikir ada NIMU 2% di sana. Lebih seperti 20% yang mengambil hak 80, aturan 20-80. Tapi itulah yang terjadi. Dan Barat terus menggandakan, melipat gandakan, bahkan melipat gandakan lagi. Jadi, aku khawatir masalah Ukraina tidak akan terselesaikan. Aku pikir pada akhirnya, para pemimpin Barat ini akan turun tangan. Ini akan berakhir dengan kematian oleh beruang tetangga. Jadi sial, kamu tidak akan meninggalkanku. Aku adalah Amerika. Keputusasaan semakin besar. Aku berharap aku salah. Gua bestets tigrap termada yakin. I hope I'm wrong. Somebody bring her a new TV with better programs. Seseorang tolong bawakan dia TV baru dengan program yang lebih bagus, ya. Baik. Terima kasih banyak atas analisis dan perkiraan Anda. Saya sangat menghargainya, karena Anda datang dari berbagai sudut pandang. Bagi orang-orang yang ingin melihat lebih banyak dari Anda, sebaiknya langsung menuju ke saluran YouTube Anda sendiri. Slavic Man, benar? Tuan Slavic Man, tapi dengan huruf K, bukan C. Tuan Slavic Man dengan K. Saya akan menaruh tautannya di deskripsi di bawah. Bersama dengan saluran Telegranda dan tautan lain, tempat orang bisa menempuh Anda. Dan then yang dilipus dan Molly Sekira. And then we'll do an update soon again. Thank you. Terima kasih. Ini doa, mesaj. Thank you.